Si Paling Duta. Halo guys. Openingnya nih, Si Paling Duta. Apa? Semua hal yang ada kaitannya dengan duta itu, seorang Ica itu ikutan, terus terpilih. Enggak sih, enggak semuanya ikutan, cuman beberapa aja. Ih. Kalau semuanya ikutan tuh terlalu hiperbola Iya, bahasanya. tapi kan ada banyak. Orang itu kalau jadi duta, setauku itu kan cuma satu aja gitu, duta pariwisata. Duta Dah. sampo lain. Kalau Ica kan ada banyak disebut. Dari yang paling lama dulu. Dari yang paling Dan lama. tahunnya kalau ingat. Pertama banget join di duta-dutaan itu adalah di Zetizen Icon Banten 2020. Apa tuh? Itu semacam dulu tuh waktu aku awal join Zetizen itu dia masih dinaungi oleh Radar Banten. Oke. Sekarang udah enggak, dia udah Hmm. berdiri sendiri menjadi komunitas yang mewadahi anak muda-mudi Banten yang isinya itu aksi-aksi positif dan kegiatan-kegiatan baik lah gitu, yang mewadahi apa ya namanya, kayak anak-anak muda nih punya bakat tapi nggak punya wadah gitu tuh, kita sebagai Zetizen mewadahi, terutama di bagian bidang literasi, karena kita ada project setiap setahun sekali pasti kita punya buku, entah itu buku antologi atau buku sendiri-sendiri. Itu start dari tahun berapa? Yang kata Ica setiap tahun pasti punya buku, itu dari tahun berapa? Tahun ke tahun, dari 2017. Dari Berdirinya 2017? Zetizen, iya. 2017 sampai 2025 sekarang ini, Januari, setiap tahun selalu punya buku. Setiap tahun selalu punya buku. Dan Zetizen itu nggak cuma ada icon, tapi banyak banget. Ada jurnalistik, ada fashionista, ada short story, terus ada fest, banyak pokoknya. Dan setiap julukan si Zetizen Icon, Zetizen Jurnalistik, dan Zetizen Fest ini beda juga cara pemilihan dan cara masuknya. Gitu. Kalau Icon kan dia ada tantangannya adalah harus mengalahkan beberapa orang yang daftar gitu kan. Waktu aku tuh sampai 1.000 peserta yang daftar. Dan yang kepilih cuma 20 doang. Wow, 1.000 anak muda ya lebih tepatnya. Seprovinsi Banten. Seprovinsi Banten. Karena range usianya dari berapa sampai berapa? Dari 15 tahun sampai 20 tahun. 15 tahun sampai 20 tahun. Iya. Ini kita lagi ngomongin di tahun 2020 ya. Iya. Ketika Ica terpilih menjadi duta Zetizen. Iya. Ada bidangnya nggak sih? Ada, Zetizen itu ada, kalau di Icon tuh ada gelar-gelarnya juga. Nah, jadi kalau aku kebetulan cuma sampai top 20. Oke. Jadi kalau top 20 itu dari 1.000 yang daftar itu, yang kamu masuk 20 besar. 20 besar. Wow, mengalahkan lebih dari 980 orang. Kurang lebih segitu. Wow. Dan kalau top 20 dia nggak punya gelar. Jadi ya udah top 20 Zetizen Icon 2020. Kalau yang punya gelar itu dia cuma di top 10-nya, di 5 pasang itu. Jadi ada Zetizen Icon Boy, Zetizen Icon Girl, Zetizen berbakat, Zetizen favorit, Zetizen literasi, kayak gitu-gitu, banyak filantropi, banyak pokoknya. Dan pemenang utamanya juga dia dihadiahkan gratis liburan selama 1 minggu ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Oh, kamu mencicipi itu? Enggak, karena 20 kan top besar 20 itu ya? aja. Iya. Tapi itu membanggakan kan? Membanggakan. Iyalah, apalagi itu pertama ya? Pertama banget. Perdana? Iya, itu aku waktu masih SMA kelas 2. Oh, SMA di? SMA di Pandeglang. SMA berapa? Di MAN 1 Pandeglang. MAN 1 Pandeglang. Alumni MAN 1 Pandeglang. Di tahun 2020 itu pertama seorang Ica memutuskan untuk ikutan duta. Iya. Pesertanya kurang lebih 1.000 orang, lalu masuk 20 besar. Betul. Itu batu loncatan pertama yang luar biasa loh. Iya. Kalau menurutku. Itu modal nekat sih, karena modal aku nekat, anak kabupaten banget posisinya gitu, harus melawan anak-anak kota yang udah hype banget. Mereka di situ keren-keren banget, parah, kayak mereka tuh udah prepare banget dari kostum, bakat, segala macem, udah kayak prepare banget. Sedangkan aku kayak anak kabupaten yang kayak modal nekat, kostum seadanya, nampilin bakat, ya udah bakat-bakat yang aku punya aja gitu. Masih ingat yang jadi kriteria penilaian sehingga kamu masuk 20 besar di antara 1.000 peserta itu apa?
Kalau penilaian juri sih, setahu aku dia yang penting kita bisa jadi diri kita sendiri. Apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa berlebihan, attitude-nya bagus. Gitu. Iya, iya. Emang Ica kalau nggak lagi podcast juga ngomongnya gitu dia. Oh gitu, oh ya gini ya. Iya kan? Karena Emang, lebih luas aja, enak gitu. iya, jadi memang di belakang kamera sama di depan kamera tuh kurang lebih sama. Gitu. Diri sendiri kan tadi tuh Iya, kan? tetap jadi diri sendiri. Oh iya, iya, iya. Anak keberapa? Berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 2 saudara. Jadi aku punya adik 1. Punya cowok apa cewek? Cowok. 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 Adik kamu yang cowok ini ngikutin jejak kakaknya nggak? Duta-dutaan gitu? Kita bertolak belakang. Dia lebih kemana? Dia arahnya lebih kemana ya? Lebih ke sport sih. Olahraga. Olahraga. Iya, iya, iya. Bapak Ibu ada darah dulunya ikutan duta-dutaan kayak gitu-gitu nggak? Maksudnya darah kamu itu datang dari siapa itu? Nggak ada sama sekali. Emang aku tuh di keluargaku anak yang beda kayaknya ya. Di keluarga mamaku, di keluarga papaku juga beda. Karena di keluarga mamaku dia lebih ke pendidikan aja, fokusnya konsennya pendidikan. Sedangkan di papaku dia lebih ke ya udah anak-anaknya tuh dibiarkan untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Dan itu bagus loh. Iya. Ya kan? Yang satu fokus ke pendidikan, yang satu fokus ke pengalaman hidup ya. Iya, jadi ini kamu nanti mau kemana nih arahnya? Ayo dituntun. Yang penting itu masih positif. Iya betul. Iya. Dan Ica sudah membuktikan ikut duta kan hal yang positif. Iya betul. Iya. Menambah pengalaman dan teman. Yes betul. Dari 2020 kita melangkah. Setelah itu? 2020 aku fokus concern di Zetizen. Terus dari situ aku duta apa lagi? Masuk ke duta jurusan. Apa tuh? Aku kan kuliah kan, masuk ke duta jurusan. Coba disebut jurusan dan kampusnya. Jurusan biologi Untirta tahun 2022 aku jadi join lah di kegiatan duta itu. Terus duta biologi. Dinobatkan sebagai? Aku di duta biologi itu nggak winner juga sih. Aku di duta biologi juga masih sebagai finalis ke berapa ya? Nggak tahu, aku lupa. Yes. Tapi udah sah menjabat sebagai duta biologi atau iya kan? Iya. Oh gitu. Itu kampus ya berarti ya mengadakannya? Iya, jurusan. Oh iya jurusan biologi, kampus Untirta. Iya. Dan sempat juga ikut ke pemilihan terbuka duta kampus Untirta, cuman nggak lolos karena memang yang dipilihnya hanya 2 orang saja dari sekian banyak yang daftar. Gitu. Yes, oke. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Yang penting aku tahu, oh ternyata kayak gini. Jadi aku harus mengupgrade diri aku lagi. Iya betul. Karena terbukti setelah itu kamu masih ikut-ikutan yang lain terus kan? Iya. Artinya kan tertantang. Iya betul. Iya kan? Karena ada orang yang ikut sesuatu, terus dia kalah, terus dia udahlah. Iya gitu. Hidup sudah berakhir. Melempem. Kiamat, tidak mau lagi. Gitu ada kan? Ada. Tapi kalau Ica ini apapun yang terjadi, coba lagi. Apapun yang terjadi, gitu kan? Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Betul. Tapi nggak termasuk gagal juga sih, Ca. Nggak bisa dibilang gagal juga. Iya. Kan kalau gagal kan memang nggak dapat apa. Kalau kamu kan masih dari 1000 masuk 20 besar, itu sebuah gagal. Iya sih, karena kan, karena kan menghasilkan gitu. Membuktikan bahwa aku bisa nih mengalahkan, dan walaupun aku nggak terpilih juga, aku bisa dapat ilmunya gitu. Karena ilmu duta itu lumayan susah, nggak bisa didapetin di dalam kelas ataupun dimanapun kan. Nah, coba dijelasin ke penonton saya yang tidak terlalu pintar ini. Ya, jadi kalau ajang duta-dutaan itu pasti kita bakal dikasih namanya pembekalan. Pembekalan itu isinya materi tentang 3B. 3B itu beauty, behavior, sama brain. Jadi kita nggak cuma cantik, nggak cuma attitude-nya baik, tapi otaknya juga harus berisi. Gitu. Harus semua balance ya. Gitu. Buat apa ganteng cantik kalau otaknya kosong gitu. 1 tambah 2 berapa ya? Iya, gitu, nanti kan malu-maluin diri sendiri juga. Betul. Iya, iya. Terus sikapnya juga harus. Iya, nanti kamu kalau ada undangan bersama rektor atau bersama pejabat-pejabat tinggi lainnya, mungkin kamu sikapnya harus kayak gimana. Betul. Itu cara duduknya itu benar-benar diatur, tampilan, look segala macam tuh benar-benar diajarin gitu. Iya, betul, kayak gimana. Kalau kamu dipanggil ke atas panggung misalkan, kamu cara jalannya kayak gimana, tubuhnya harus kayak gimana, itu ada aturannya. Betul. Ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Oke. Dari situ beranjak lagi, duta apa? Dari situ 2022 udah cuma itu doang, duta jurusan sama duta kampus, pemilihan terbuka. Terus 2023-nya aku alhamdulillahnya terpilih sebagai runner up
runner up itu juara 2 duta young planner. Young planner. Banten. Oh, young planner itu apakah sama dengan yang entrepreneur itu, pengusaha? Iya, pengusaha muda. Oh, ya. Cuma kamu youngnya ya? Iya, karena kan masih muda, Iya anak-anak betul, kecil. ya. Ica sebagai duta young planner 2023 Provinsi Banten, runner up. Itu runner keren up loh. 2, iya. Keren. Karena di situ aku masih kan, jadi waktu pemilihan duta young planner itu kita ditanya kita punya bisnis apa atau punya plan bisnis apa nanti ke depannya. Sebagai anak muda nanti bakal mengelola bisnis tuh kayak gimana sih gitu. Yang gimana ya cara ngejelasinnya. Jadi nanti di sana tuh aku presentasi gitu. Aku punya bisnis ini, bisnis aku gitu. Terus dijelasin bisnisnya itu apa, nanti prospek kedepannya bakal kayak gimana gitu. Apa mau dijalaninnya bakal kayak gimana. Terus cara mengelola keuangannya kayak gimana, kayak tantangannya. Ya, tantangannya apa, dan kamu cara ngadepin tantangan itu seperti apa gitu. Berarti dijelasin dari A sampai Z ya? Iya, dijelasin tuh. Nah, itu perorangan ya, bukan perorangan, perorangan. Jadi dijelasin kayak gitu. Yang juara 1 itu dia udah punya store kebetulan. Jadi aku kan masih merintis banget ya. Ya udah, beruntung banget itu juga lolos, padahal banyak pengusaha-pengusaha muda lainnya yang lebih bagus menurutku. Cuman tapi kan keputusan di tangan dewan juri. Iya, kebetulan jurinya milih aku menjadi juara 2. Ya mungkin mereka melihat sesuatu dari kamu gitu kan, sehingga meletakkan kamu di juara 2. Iya, kamu masih ingat nggak yang diceritakan itu bisnis apa? Aku kebetulan waktu daftar yang trainer itu 2023 aku lagi merintisnya usaha buket. Nama Instagramnya @buketme. Masih ada? Masih ada. Sampai 2025? Sampai sekarang aku masih jualan buket. Iya. Ya, nanti aku tulis ya. Iya. Instagram Buketnya Ica. Iya. Kamu punya IG juga kan? Ada. Nanti aku tulis IG-nya juga. Jadi ada 2 IG Ica pribadi dan IG buketnya. Bisnisnya Ica. Ya. Oke, terus? Jadi aku tuh waktu ngejual buket itu bener-bener kayaknya ngerusak harga pasar. Karena di sana, di luar sana tuh harga buket tuh lumayan mahal. Berapa itu? Harga 20.000 tuh di luar sana kayak nggak ada apa-apanya buket. Sedangkan aku 20.000 tuh kayak udah dapat buket yang lumayan agak besar gitu, buket-buket snack kayak gitu-gitu tuh. Dan orang tuh pasti ngincernya kayak gitu kan, yang murah tapi bagus juga, berkualitas gitu. Dan gimana caranya aku membuat kayak gitu. Jadi benar-benar kayak budgetnya tuh disesuaikan dengan, aku kan ranah pasarnya adalah target mahasiswa. Marketnya mahasiswa. Ya. Karena aku tahu uang saku mahasiswa-mahasiswa itu kayak gimana. Betul. Dan mereka tuh sering banget. Emang berapa uang saku mahasiswa-mahasiswi di Serang ya? Serang apa Banten? Kalau aku ya di circleku ya. Di circleku tuh emang dia bukan orang. Iya, Serang apa Banten? Serang lah. Serang lah ya. Ya. Berapa tuh? Kalau kisaran 100.000 palingnya sehari. Sehari? Iya. Dikit ya? Iya, dikit. Karena kalau aku dulu waktu di Los Angeles kan sehari tuh 100 tapi dolar. Iya, dollar. Di sini kan ya masih rupiah lah ya, gitu. Jadi gimana caranya aku bikin si buket ini tuh bisa masuk nih ke uang sakunya mereka. Kan kalau mahasiswa tuh acara sempro pasti ngasih buket ke teman-temannya. Acara semhas ngasih buket. Terus acara ini, acara itu, pasti ngasih buket. Dan itu jadi bahan buat jadi target pasar aku gitu tuh. Gimana caranya bikin buket yang murah dan masuk di kantongnya mereka. Jadi mereka masih tetap bisa merayakan dengan happy. Iya, itu tadi semua kamu jelasin ketika 2023 itu di depan dewan juri itu. Iya, aku bikin slide PPT-nya dan bikin beberapa testimoninya juga. Berarti umur bisnis kamu yang buket itu 2 tahun loh? Enggak, sebenarnya aku punya buket itu dari 2022. Oh, 2022 sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun masih bisa dipesan? Masih bisa dipesan. Masih bisa dipesan? Range harganya? Aku paling murah dari 20.000. 15.000 juga ada. Oh ya? Iya. Karena aku bikinnya tuh lebih ke buket-buket snack kayak gitu-gitu tuh. Berarti bisa SMA SMP ya? 15.000 ya? Bahkan waktu aku masih ada program kampus mengajar, aku ngajar di SD, itu anak-anak SD pun masih pada pesan waktu untuk perpisahan gitu. Iya, mantap. Langsung di-follow, langsung dipesan. Iya. Ya, kalau Anda pesan melalui saya, nanti saya dapat fee 75%. PPN-nya gede banget. Ya, kalau langsung ke Ica nggak apa-apa, tapi kalau lewat saya
saya dapat fee 75%. Jadi Nanti ada saya kasih tanda PPN. tangan saya sama foto saya. Ada Kalau pada nggak mau. PPN dulu. Iya. Oh iya. Sendiri apa ada rekan? Enggak, Bisnis? sendiri aja. Oh sendiri. Jadi sendiri, bikin Iya. sendiri. Apa semuanya ngelola sendiri lah. Oke. Itu dijelaskan ke Dewan Juri, lalu setelah ada tahapan, akhirnya terpilihlah menjadi Terpilih. Duta Young Planner 2022, Oke, 2023. 2023. Setelah itu? 2023, beranjak 2023, aku kayaknya nggak ikut apa-apa lagi deh. Lupa soalnya. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Tapi masih memungkinkan nggak sih seorang Ica dengan usia sekarang ini ikut-ikutan duta lagi? Masih, karena semangatnya masih ada, cuman waktunya belum sempat bisa ngeorganisir. Oh, di waktu aja. Iya. Tapi di syarat dan ketentuan masih bisa masuk ya? Masih bisa masuk. Oh, Karena gitu. aku usianya masih 22 tahun. Oh, sama. Aku 24. Iya, kalau Kalau 24 udah nggak bisa ya? duta tuh maksimal sampai 25 kalau nggak salah. Oh, berarti aku masih Masuk. bisa dong. Cuma enggak lah. Kayaknya passionku nggak di duta deh. Iya. Passionku lebih ke Musik. Ari Lasso Oh. daripada duta. Aku sih passionnya lebih ke Hindia ya. Aku suka India. Ke Baskara. Aku Mediana. Kalau Nanti dia, langsung dihujat lah sama tim India. Tim India serang. oh ya, karena enggak, kenapa dihujat? Halo gitu. Oh enggak lah, kan itu impian. Ya, ya. Kan kami berdua berarti pemuja mereka. Iya. Oke, Iya. berarti tidak menutup kemungkinan tahun ini atau tahun ke depan seorang Ica masih bisa ikutan mencoba duta ya. Iya, masih bisa karena semangatnya masih ada. Inceran kamu apa? Duta apa? Belum tahu sih, tapi apa ya? Aku Pengennya? nggak tahu ya karena aku lagi nggak ngikutin ke duta-dutaan. Aku lebih ke pengennya konsen ke modeling mungkin gitu ya. Sebagai apa? Sebagai modelnya? Modelnya. Oh begitu. Gitu. Iya. Jadi duta-duta mungkin udah agak dikurangin. Iya. Sekarang prioritasnya lebih fokus ke Modeling. model. Mm-mm. Ada pengalaman? Alhamdulillahnya. Oh ya? Iya. Cerita dong. Sedikit doang. Ya nggak pengalaman apa-apa, modelnya. namanya pengalaman ya sedikit. Kalau kebanyakan bukan pengalaman itu. Aku Anggu, pinjam tempatnya. Ya. Jadi aku sempat jadi model di apa ya, butik. Jadi waktu itu Brand ambassador. enggak sih, jadi Oh, modelnya aja, ya. model Terus busananya. dia pakai baju si butik itu. Si butik itu tuh ngeluarin model-model gitu. Sempat jadi model busana. Terus kalau BA sih aku lebih ke BA di klinik kecantikan. Oh. Iya, BA di klinik kecantikan. Ada brandnya? Javana Facial. Oke. Apa tuh? Itu klinik kecantikan, nama klinik kecantikannya. Kami lagi Halo, berada di Ambu. vilanya Ambu. Iya. Oh gitu. Iya. Ya siap. BA Klinik kecantikan. BA kecantikan brandnya Nama klinik kecantikannya adalah Javana Facial. itu di mana? Di Tangerang. Oh di Selatan. Tangerang. Oh gitu. Tolong nanti video ini di-share ke teman-teman kamu yang di Javana. Oke, kalian jangan lupa datang. Ya, biar lebih viral lagi. Oke, terus apa lagi? Terus Model sebagai model pemotretan busana. Iya. Apa tadi namanya? Apa? Model Yang busana. pertama ya, model pertama. Model Brandnya? busana. Brandnya Butiknya? Jabar Fashion. Jabar Fashion. Di mana itu? Itu di Pandeglang. Di Pandeglang. Halo Pandeglang. Masih ada kontaknya kan? Tapi itu butiknya udah gak ada. Tapi ownernya kenal atau orang tugas di sana? Ownernya kenal. Masih ada kontaknya? Masih ada. Share ke ownernya. Iya. Terus aku sempat jadi BA Fab Store juga. BA? Fab Store. Oh, Fab Store. Toko Fab. Fab. Brandnya? Brandnya apa ya? Lupa aku. Soalnya itu lama banget di 2020. Oh gitu. Nama Fab Store-nya lupa apa ya? Di Pokoknya kota Fab mana? Store di Pandeglang aja. Oh, di Pandeglang. Karena kan memang kamu wilayah Pandeglang Iya, kan? aku wilayah Pandeglang. Pindah ke Serang kapan sih? Pindah ke sana tuh sejak 2020 Pas kuliah? pas kuliah. Oh, berarti sebelum kuliah stay-nya di Pandeglang. Pandeglang. Oh, pantesan tadi brand-brandnya di Pandeglang ya? Iya, Oke, banyaknya oke. Terus, Pandeglang. Cuma klinik kecantikan kan baru-baru ini dari 2023 yes. di klinik kecantikan. Terus, Jadi ya, mulai menjamah ke daerah sana Tangerang. Terus aku juga beberapa kali ikut event sebagai model freelance di Jakarta gitu. Entah itu freelance model hunting apa segala macam kayak gitu-gitu sih. mantap. Coba dong tawarkan saya
Agensi ya namanya ya? Agensi ya. Agensi. Aku kebetulan join agensi juga. Siapa tahu mereka butuh tampang-tampang seperti saya yang 11-12 kayak Hindia. Wah. Kalau kata orang Serang mengalem dewek. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih ya? Iya. Nggak dosa lah. Iya. Iya. Oh begitu. Jadi sekarang fokusnya ke model ya? Ya, pengennya sih concernnya di modeling. Tapi kan kau juga ada wedding organizer. Ya, lagi udah sekarang membangun. lagi membangun sama teman-teman Wow. Zetizen. Jadi kita di Zetizen itu ada pengurusnya, dan teman-teman pengurus ini gimana ya caranya kita tuh nggak cuma ngandelin dari sini doang, tapi kita juga bisa menghasilkan income gitu. Akhirnya merintis lah bikin WO, karena WO itu kan nggak akan ada matinya gitu. Betul. Orang pasti bakal ada yang menikah gitu. Jadi Yeah. sekarang lagi merintis banget WO gitu, ZWO namanya. Yeah. Tapi dia lebih ke IO sih. Iya. Seperti yang kata Ica tadi tuh, bisnis WO adalah bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Karena Orang tuh bakal nikah, orang tuh bakal nikah. lahir, nikah lagi gitu. Iya. Saya ketemu Ica hari ini tanggal 20 Januari 2024. Iya. Kenapa Anda putus? Aduh, dibahas dong. Kenapa dibahas? Keren ya? Jembatannya bagus ya. WO adalah bisnis yang tidak akan pernah mati karena orang akan nikah. Langsung aku sambungin. Kan saya ini penyiar radio yang sudah lama jam terbang, jadi memiliki bridging, ya kan? Oh my God. Orang menikah. Nah, aku ketemu sama Ica 20 Januari 2025. Jadi yang nonton masih baru gitu. Kenapa Anda putus? Kenapa Anda lebih memikirkan orang-orang di luar sana yang mau menikah Anda siapkan, tapi Anda sendiri? Ternyata mau nikah itu krusial ya, guys. Oh ya? Ya. Silakan curhat. Aku kenapa putus? Ya karena memang pertama kan nggak bisa LDR ya, jauh banget. Ya kan sama yang di podcast beberapa waktu lalu kan. Oh iya. Ya itu LDR banget. Sembari Ica cerita, sembari saya cantumkan Instagramnya Ica ya. Jadi bisa langsung di follow dan kenalan. Karena dia lagi jomblo sekarang. Iya, boleh guys, DM aja gak apa-apa kok. Gak bisa LDR? Terus? Iya, gak bisa LDR. Terus selama LDR itu tuh kayak banyak banget perdebatan gitu kan. Aku emang anaknya gak bisa 24 hour pegang HP ngabarin. Kayak kalau LDR tuh kayak kita ketiduran dikit, maaf ya aku tadi ketiduran, kita harus minta maaf, padahal itu bukan salah kita kan. Orang ketiduran sejak kapan jadi dosa? Lumrah gitu kan, kayak hal yang wajar gitu. Terus kayak mana aja nggak ngabarin gini ya kan ketiduran gitu, masa harus minta maaf gara-gara ketiduran, kan nggak bisa kayak gitu. Aku harus ngabarin 24/7, masa aku mau mandi harus ngabarin, mau makan harus ngabarin, kayak kesini harus ngabarin, kan nggak bisa ya. Permintaan sang mantan? Iya, jadi kayak nggak boleh lost contact gitu. Ya mungkin karena dia sangat memperhatikan dirimu. Tapi itu terlalu berlebihan. Kayak aku kan punya kegiatan masing-masing, aku punya kegiatan, dia punya kegiatan, jadi kayak buat apa gitu tuh? Ya udah yang penting tahu aku lagi hari ini kegiatan ini gitu. Toh aku juga suka nge-share schedule aku. Hari ini aku schedule kayak gini ya. Aku mau kesini. Ya udah gitu, nggak perlu overthinking sama siapanya. Kalau dia berubah, ada kemungkinan balik dong? Enggak. Ya udah cukup. Karena sudah tidak bisa bersama lagi. Saya cuma ngompor-ngomporin aja guys. Host kayak gini ngompor-ngomporin aja. Jadi tidak bisa balik ya? Iya, nggak bisa. Udah gitu. Kalian kalau mau DM aku DM aja. Ya ampun. DM aja ada DM. Iya. Ica ini juga ada TikTok loh. Iya. Boleh nggak sih? Boleh. Apa TikToknya? @girls. Iya, U-nya apa 2, sih itu? R-nya 2, L-nya 2, S, terus underscore. IG-mu apa? IG aku @nisa.lthfh. Kenapa TikToknya jauh banget dari Ica? Pengen aja. GUURLS itu ya? Apa itu maksudnya? Ya, cewek gitu. Girls gitu, diplesetin. Ntar aku tulis ya? Ya, boleh. TikToknya ya? Iya, apa kan? di sini ya, guys. Iya, karena dia sudah secara official meresmikan, ini gue jomblo ya, jadi siapapun yang mau DM gue silahkan. Iya, DM. Tidak akan ada yang marah ya? Nggak ada. Mantap. Siapa yang mau marah ya kan? Asal Anda jangan terlalu jauh lokasinya dari Ica. Ya, maksimal 7 km. 7 km guys. Ya, lu hitung deh. Ica ini ada apartemen di sekitar mana, Ca?
Di Cipocok. Cipocok. Iya. Ya, Ica Dari ini Cipocok ada. 7 km sampai Nah, mana dah? Lo kalau mau DM Ica atau mau jadian sama Ica bawa meteran jalan itu tuh ya, lu ukur. Kalau 7,1 kilo aja udah jangan. Udah lebih itu karena Lebih. nggak masuk kriteria. Nggak masuk. Lu harus ini zonasi ya, Iya, zonasinya 7 Zonasi. kilometer. gitu. Syukur-syukur lu jaraknya 5 langkah dari Ica. Wow, Oh. bakal diterima dah. Gak usah ditanya-tanya. Gitu. Karena yang pertanyaan pertama yang ditanya oleh Ica untuk calon pacarnya nanti adalah Rumahnya di mana? rumah kamu di mana, Jaraknya jaraknya berapa berapa? kilometer? Gitu ya. Apa itu ganteng jelek? Apa itu? Apa itu fisik? Aku nggak mandang fisik. Apa itu isi tabungan harta? Aku mandang duit kok. Berarti nanti selain jarak, ya, Harus kaya juga. oh ya, berarti kalau jaraknya 2 kilo, tapi kalau lu miskin, Enggak. Minimal bawa Lamborghini lah. Lamborghini kalau di Serang lewat mana, Ca? Ya, Ngejunggrek bisa gitu, Ca. lah. Dimodif dulu jalannya. Iya, tapi sah-sah aja kan Iya. yang punya syarat dan kriteria kan Ica. Iya. Jadi kalau ada yang mau deketin Ica ya ikutilah syarat dan ketentuannya. Iya, betul. Iya, oke, mantap. Itu tadi Ica obrolannya udah. Terus kalau menurutku pribadi ya, kayaknya ini kalau menurut gue pribadi nih, Ca, kayaknya keberadaan duta itu nggak terlalu penting. Kalau menurut gua. Nah, kalau menurut lu penting apa enggak? Penting. Karena Karena gua seringkali kayak nggak ngerti tugas duta itu setelah dia dinobatkan. Jadi ya mungkin karena gua kurang pengetahuan juga ya. Tapi kalau gua lihat kalau misalnya gua kan liputan ke tempat-tempat dia, jadi duta itu hanya sebatas berdiri, menerima udah. ya, jadi pion gitu doang ya Iya. kelihatannya. Iya, jadi ya buat apa gitu loh. Kalau menurutku penting karena kan duta juga ada bidang-bidangnya. Ada duta literasi, dia akan nge-branding ke, apalagi mereka kan targetnya adalah yang seusia mereka atau yang di bawahnya. Karena mereka akan menjadi role modelnya anak-anak muda. Betul. Iya, jadi Ya. nge-branding misalkan Idealnya kan gitu. Iya, di literasi misalkan mereka nge-branding nih. Oh, ternyata literasi itu penting banget nih Betul. buat kita. Literasi itu nggak cuma ada ini, tapi literasi itu banyak, misalkan gitu kan. Literasi juga asik gitu, nggak cuma baca, tapi ada menulis, menggambar, apa segala macam yang berkaitan dengan literasi gitu. Terus kalau di duta pariwisata, berarti mereka akan mengenalkan tentang wisata-wisata, mengangkat wisata-wisata yang ada di wilayahnya. Tapi apakah itu pasti dilakukan oleh duta-duta itu? Pasti. Karena kan kita bisa, ada tugasnya. karena kan kita bisa mendapatkan informasi tadi itu lewat internet, lewat Google tanpa ada orang ngomong pun juga kita udah tahu. Nah, tahu. Tapi kan zaman sekarang mungkin untuk ngelihat internet tuh gampang ya. Cuman menarik gak sih cara penyampaiannya? Cuma tulisan itu doang kan. Nah, kalau misalkan dengan adanya duta, dia lebih bisa menarik wisatawan untuk datang. Kayak gitu, mengajak, ayo ke sini, ternyata tempat ini bagus, kayak gitu-gitu. Terus ada visualnya bisa dilihat banget gitu tuh. Kalau kita baca di internet doang kan kayak, oh cuman kayak gitu doang, nggak tertarik, cuman gambar, cuma segitu doang, plek ketiplek, nggak ada apa-apanya. Kan kalau misalkan dengan adanya duta, dia nggak promosiin, misalkan sekarang bisa lewat IG, lewat TikTok, kayak gitu-gitu kan, kayak ada banget yang lihat, oh ternyata di sini tuh nggak cuma ada kayak gini doang loh, gitu. Misalkan di Serang ada wisata ini, nggak cuma kayak gini, bagus ya ternyata, emang. Terus mengajak lah sebagai dutanya ini, ayo datang ke sini gitu, karena kan nanti bakal adalah ketertarikan orang-orang tuh pengen lihat, karena anak zaman sekarang tuh FOMO. Yes. FOMO tuh nggak mau ketinggalan. Iya, betul. Oh iya, ternyata ini bagus ya, gue juga mau kesana lagi gitu. Akhirnya kan kayak gitu. Ya. Jadi penting banget keberadaannya duta gitu. Ya. Tadi sih gue cuma pengen menyulut yang nonton biar berkomentar aja. Iya. Kan ada orang yang merasa duta itu tidak penting, Iya. ada sebagian orang yang merasa duta itu penting, iya. gitu kan. Karena di beberapa daerah juga ada yang sudah nggak punya duta primordialnya juga. Nah, kalau nggak salah gue pernah ada ya di satu tempat, di satu lingkungan atau wilayah atau daerah itu dulunya ada duta, tapi sekarang udah nggak ada. sekarang tidak ada, Iya. ya kan? Iya. Terus gue dulu ya pernah jadi MC dengan cewek daerah situ. Eventnya sih terkenal. Terus gue ceritanya harus hati-hati sih karena saat itu agak terjadi ini. Terus malam penghargaan, terus terjadi sesuatu, ya kan? Nggak tahu, mungkin lu denger mungkin nggak ya. Nanti off the record aja ceritanya. Terus paginya itu ada LSM atau apa yang menuntut
agar udahlah nggak usah ada duta ini. Hilangkan saja duta itu. Karena itu ada di koran ya. Ada. Hilangkan aja duta itu karena tidak ada manfaatnya, cuma buang-buang anggaran atau apa gitu. Nah, itu gimana tuh? Memang ada beberapa wilayah yang menghilangkan duta primordialnya. Karena apa sih? Yaitu anggarannya, jadi si pemerintah itu tuh bilangnya anggarannya nggak ada gitu, udah nggak ada lagi. Kalau yang tadinya anggaran ada, terus anggarannya nggak ada, itu kan berarti dirasa itu tidak penting, maka tidak disalurkan ke situ. Karena si duta di daerah situ tuh berarti nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi kayak merasanya nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak berimpact apapun gitu. Kayak sebagai seorang duta harusnya bisa berdampak lebih baik lagi untuk wilayahnya terutama gitu. Apalagi kalau itu duta primordial. Betul. Apa sih maksudnya? Daerah. Iya. Duta lokal. Dari lokal. Duta lokal. Gitu. Kalau di Pandeglang ada yang nama Kakak Teteh, kalau di Serang Kang Nong, gitu kan. Provinsi Banten juga Kang Nong, di Jakarta ada Abang None kayak gitu. Ada lagi tuh yang di sana dekat Pandeglang itu. Lebak. Apa tuh namanya? Ini. Dor. Apa ya? Akong Nong. Bukan. Nah, ini. Oh iya. Apa namanya? Ya ampun. Kenapa gua kesel? Lupa. Karena gua ngasih di situ. Aku tahu namanya, cuman lupa. Adinda. Saija Adinda. Iya. Saija Adinda. Gua pernah ngasih di situ, Ca. Iya. Aku sempat undangan beberapa kali juga dari Citizen saat pengadugerahan Saija Adinda, Duta Batik Lebak, Duta Koperasi Lebak, kayak gitu-gitu kan banyak ya. Nah, berarti gua dan teman-teman yang lain yang merasa bahwa keberadaan duta itu nggak penting dan dihapus saja, ya nggak terlalu salah-salah juga. Enggak. Karena emang ada beberapa wilayah yang kayak gitu. Ya, cuma dari Ica sebagai pelaku dutanya sangat disayangkan. Iya. Karena sebenarnya duta itu kalau programnya jelas, manfaatnya besar. Iya, berimpact besar dan bahkan bisa mengharumkan nama daerah tersebut. Berarti salah siapa dong? Ya, kalau misalnya yang tadinya ada duta, kita nggak bisa salah-salahan gitu, karena dia nggak seru nih. Nggak bisa disalah-salahin. Bukan salah pemerintah daerahnya. Ya, bukan, karena kan pemerintah daerah kan mungkin udah menganggarkan, tapi setelah adanya si duta ini, dutanya nggak berimpact apa-apa, berarti kan bukan salah dinasnya? Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa kita. Ini duta itu kan di bawah dinas kan? Ada yang di bawah dinas, ada yang sendiri, ada yang tergantung duta apanya dulu. Kalau misalkan memang daerah ya berarti dia ada naungannya dong dari dinas. Naungannya bukan dinas kan? Iya. Misalnya gue dari dinas pariwisata nih, dari negara antah berantah, terus gue punya duta, terus dutanya gue gelontorin dana, terus gue dapet duta, terus nggak gue apa-apain. Terus, ya salah juga. Salah siapa? Salah si dinasnya, ngapain gak diapa-apain? Betul, makanya gue tanya, berarti salah dinas dong? Iya. Ngapain dia diapa-apain? Toh terpilihnya kan udah mengeluarkan anggaran, ya udah berarti udah terpilih nih, ya udah tinggal dimanfaatkan aja nih. Nah, tapi kenapa yang tadi ada duta jadi dihilangkan? Berarti kan terkesan duta ini tidak bermanfaat kan, makanya dihilangkan kan? Berarti kalau si dutanya ini tidak bermanfaat, berarti salah siapa? Kan bukannya duta itu berjalan atas arahan. Kalau misalnya dinaungin sama dinas ya berarti kan dia nggak bisa jalan sendirian. Betul, dong. Harus ya kan? diarahkan. Betul, dan kalau nggak diarahkan berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, gitu. Iya. Berarti siapapun yang salah berarti di atas si itunya duta ya. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau bagus kan artinya dia akan terus didukung, disupport. Apapun itu pasti akan disupport selagi baik dan mengharumkan nama daerahnya. Betul. Yes, jadi sudah sepakati ya, memang ada daerah-daerah tertentu, mungkin juga di Indonesia, di luar Banten, ada daerah-daerah yang tadinya ada duta tapi sekarang nggak ada. Iya, betul. Ya kan? Kami berdua menduga sepertinya ini ada yang tidak matching nih antara atas dengan si duta ini. Iya, gitu. karena kan kalau ya semuanya kalau misalkan duta itu pasti ada yang mengakomodir nih. Betul. Siapa nih yang mengorganisirnya gitu. Nggak bisa dia jalan sendiri langsung plok, kan baru juga ngejabat, masa udah ngejalan sendiri kan nggak mungkin. Betul. Entah itu ada paguyubannya, entah itu ada apanya pasti ada. Anda kan orang dalam duta nih, ya kan? Udah banyak duta-duta kan? Alhamdulillah. Kan kalau negara kan ada sisi baik, ada sisi buruk. Ya kan? Apapun lah, di bisnis apapun, di WO juga ada sisi baik, ada sisi gelap. Kalau di duta ada nggak sih? Kalau duta yang aku jalanin ya? Atau duta-duta lain yang tidak kamu jalani tapi kamu tahu informasinya?
Ada duta lain. Ush. Duta lain, aku nggak coba masuk ke sana, Duduknya langsung beda. tapi Kenapa? aku tahu sisi gelapnya. Jadi Tar dulu, itu di mana dulu? pasti di Banten. Di Banten. Oh iya. Gimana tuh? Eh, Gak usah disebut dutanya ya? Iya, di Banten tuh apa ya? Terutama di Kota Serang mungkin ya lagi udah nggak asing lah dengan kalimat yang belok-belok gitu. Jadi kayak cowok Saya mau suka pura-pura sama polos ya. cowok sukanya sama cowok Oke. gitu. Dan ada di salah satu duta. Ntar dulu, pelan-pelan. Disclaimer dulu ya. Ica tadi bilang ini di Banten. Di Banten. Bukan duta provinsi Banten ya. Bukan, Jadi bisa tapi di mana aja. Di mana aja. Mau dimanapun, tapi ini terjadinya di dalam provinsi Banten. Di luar Banten juga ada sama Di banget luar kayak Banten gini. juga ada ya. Sama banget kayak gini. Betul. Jadi bukan yang lagi kita obrolin ini bukan duta ciptaan duta Banten. provinsi Banten, bukan. Tapi ada lah. gimana tuh? Gak cuma di Banten sih, di Indonesia lah cangkupannya. Di iya. Indonesia Hampir sama ya? lah, sama. Pola-polanya ya? Iya, sama. Gimana? Itu ada kayak memilih para lelaki-lelaki gitu. Nanti pas sudah kepilih itu, dia sisi gelapnya adalah nanti kan photoshoot sengaja banget menampilkan lekuk tubuhnya laki-laki gitu, kayak ditelanjangin gitu loh. Yang milih laki-laki? Iya, laki-laki. Jadi sengaja banget. Jadi itu berarti menjadi konsumen dan produsennya sama-sama laki-laki? Iya, jadi untuk memberi asupan si mata yang bikin ajang duta-dutaan itu. Itu sisi gelapnya. Jadi sekarang tuh takut banget kenapa sama cowok ganteng, karena cowok ganteng tuh sukanya sama cowok ganteng lagi. Ya, betul. Ada banyak tuh Banyak banget. statement-statement yang seperti yang dibilang Ica tadi tuh. Ih, cowok ganteng tuh biasanya lebih suka sama cowok lagi ya, gitu. Bukan yang dibilang Ica ini statement yang udah menyebar ya. ya, Bukan kata Ica. bukan. Anda juga pasti tahu. Terus Iya. apa ya? Nggak menutup kemungkinan untuk cowok-cowok yang berotot, badannya keker itu untuk suka sama cowok tuh ya udah Lebih tinggi. nggak aneh Iya, betul. betul. Jadi untung badan saya tidak kekar. iya, jadi kayak gitulah pokoknya banyak banget cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek kayak gitu. Iya. Kalau tadi kan dunia gelap duta untuk yang cowok. Kalau yang cewek ada juga nggak contohnya? Apa ya? Mungkin lebih ke pemilihan Indonesia kan kayak gitu. Apa? Oh iya. Iya. Itu aja yang skala nasional ya? Iya, itu nasional. Udah gak aneh lah ya Iya, kalau bener. Oh cewek. iya sih, benar. Tapi kalau cewek kan bisa kayak gitu karena emang dilihat dari bodinya juga kan. Iya, Dia harus betul. bagus kayak Iya gitu. betul. Iya. Iya betul sih, betul. Memang betul. Duta-duta atau dunia model, berarti kamu harus hati-hati dong. Kan kamu Iya. mau nyemplung ke dunia modeling. Nah, karena aku tahu sisi gelapnya, aku bisa memilah dan memilih mana yang memang kesananya baik apa enggak. Iya gitu. betul. Nih aku tantang kamu nih ya. Kan kamu barusan bilang kamu itu seakan punya pengalaman sehingga bisa memilah yang baik dan yang tidak. Tapi kalau dunia gelap seperti itu kan pasti munculnya akan selalu baik. Nggak bisa dong kalau aku agensi, aku mau ngerjain kamu tanda kutip, terus aku berbuat jahat ke kamu sejak dari awal kan nggak mungkin. Pasti kan semua orang baik dulu nih, baru ujungnya. Iya. Nah, gimana cara kamu tadi tuh bilang, aku bisa memilah yang mana yang berarti apa? Insting atau kamu udah mengasah insting, wah ini gejalanya udah gak bagus nih. Ya, aku bakal ngeliat alurnya. Ini alurnya bakal kemana nih gitu. Kalau alurnya kesana, makin kesana, nggak usah di skip aja, nggak usah dilanjut. Ya, gitu. berarti yang perlu dimiliki oleh seorang model itu juga harus belajar tahu ya batasan-batasannya batasan sampai ya. mana nih gitu. Iya, instingnya juga harus diasah tuh. Iya. Karena kalau dia polos-polos aja itu bakal dibego-begoin dan dikerjain. betul, dan sampai habis tuh dikerjainnya tuh, sampai dipers-pers sampai seitunya gitu. Tapi kalau udah punya penjagaan, ini udah nggak bener, dia langsung keluar, dia mungkin akan lebih selamat ya. Betul. Oh begitu. Gitu. Jadi kayak nih arahnya udah mencurigakan nih. Arahnya kok makin ke sana. Nanti habis ini pasti ke sana nih. Jadi kayak udah ngebaca gitu, bisa ngebaca situasi kayak gitu. Udah kalau misalkan dirasa nggak baik, mendingan gak usah dilanjut gitu. Kan masih banyak job-job di luar sana yang lebih baik. Mungkin. Walaupun faktanya memang menyedihkan, tidak semua cewek itu mampu dan berani seperti yang kamu bilang ya. Betul. Ya kan? Karena kan ini kita duduk berdua dengan situasi seperti itu, tapi tidak di lapangannya. Saat kejadiannya. Iya, karena apalagi ada tambahan nominal uang yang mungkin menggiurkan dan dia butuh, ini bisa kan menggelapkan mata lah dong. katanya gitu. Terus gimana dong? Ya enggak, aku mah tetap enggak. Aku
bakal speak up. Sekarang tuh gampang banget buat cewek-cewek speak up. Betul. Apalagi banyak media sosial kayak aku disuruh ini. Betul, setuju. Dengan diiming-imingin uang segini gitu. Betul, tapi kan masalahnya dia berani atau tidak. Kalau platformnya kan banyak, tapi berani nggak nih seorang A, seorang B, seorang C ini untuk speak up? Oh ya, mungkin emang banyak yang nggak berani. Betul, kali ya. walaupun platformnya memang banyak. Ya kalau aku sih berani-berani aja selagi aku benar ya kenapa enggak gitu. Ush. Lindungan hukum di Indonesia walaupun kadang katanya tajam ke bawah tumpul Kata siapa? ke atas. Saya tidak ikut-ikutan. Kayak gitu ya. Tapi ya kita percaya aja gitu. Kita Iya, betul. percaya diri karena banyak kok orang yang bakal ngedukung gitu selagi itu misalkan baik untuk kitanya. Oke. Bisa jadi mewakilkan mungkin untuk orang-orang yang nggak bisa speak up. Jadi kan bisa, oh iya gue kayak gini, akhirnya speak up gitu kan. Dengan adanya salah satu orang yang berani untuk angkat bicara bahwa ini tuh tidak baik gini Yes, gitu. iya. Selalu dibutuhkan orang-orang seperti itu. Betul. Gitu, jadi membuat mereka-mereka yang tidak berani speak up itu jadi tersadar dan lebih diberi kekuatan untuk mau speak up. Iya, begitu. harus dibicarakan. Oke, jadi beauty, brain, behavior, insting juga harus diasah gitu karena dunia model ini susah-susah gampang, enak-enak gimana, susah-susah ya lika-likunya kan ya banyak lah. Ya kan? Iya. Apalagi untuk model-model pemula mungkin yang belum tahu apa gitu. Terus saran untuk model pemula apa dong? Biar dia bisa melangkah selalu di jalur yang positif sampai cita-citanya terwujud. Karena kan godaan pasti banyak tuh, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Aku juga masih pemula ya guys, ini sharing ya, tapi kan aja. Anda menurutku untuk terjun ke dunia modeling agar tetap di hal-hal yang baik ya pinter-pinter pilih agensi terutama. Kalau misalkan kalian joinnya lewat agensi, kalian harus tahu dulu track record agensi itu seperti apa dan bagaimana gitu. Kalau bisa sih join di agensi yang udah ternama aja. Kalau misalkan masih ragu dengan agensinya, ecek-ecek mending jangan, karena banyak juga agensi yang nipu ya, nggak cuma nakal tapi nipu. Terus kita juga pinter-pinter nih walaupun di agensi ternama karena persaingan model itu susah banget, ketat banget. Itu dia bakal senggol-senggolan. Jadi kalian pinter-pinter cari teman sama cari kawan lah pokoknya. Karena berteman pun masih bisa sikut-sikutan gitu sesama model. Karena kan dia pengen paling laku lah istilahnya gitu. Ya udah sih main insting sih, kalau misalkan dirasa udah nggak benar mending tinggalin. Daripada kalian bakal terus terjebak di makin dalam. Saran dari si paling duta. Si paling duta. Mantap, ya mau kenalan lebih lanjut sama Ica nanti bisa akses Instagramnya atau TikToknya. Punya apa lagi Ica? Aku Instagram sama TikTok aja sih. Ya, dua itu kayaknya zaman sekarang dua itu aja udah lebih dari cukup ya. Mau lewat Instagram, mau lewat TikTok, bisa kenalan sama Ica. Terima kasih Ica waktunya Ica. Sehat selalu, nanti bisa menjadi model yang diharapkan. Mantap. Bye-bye. Wow.